Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kita lanjutkan, silakan subscribe dulu dan tekan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, jumpa lagi guys dengan saya di channel terindah Suyadin Notes. Pada video kali ini, seperti biasa pada hari Jumat saya akan menyampaikan tentang mutiara Jumat untuk pagi hari ini. Di hari Jumat ini saya akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis yang saat ini pada hari ini tanggal 15 Agustus 2020, 2 hari lagi insya Allah kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan temanya pada hari ini adalah tentang bela negara dari perspektif agama Islam. Karena Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk kita untuk selalu cinta kepada negara di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan, dan di mana kita mencari makan, meneruskan generasi kita kepada generasi selanjutnya. Dan disinilah tempat insya Allah hidup dan mati kita. Untuk itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada segenap manusia untuk selalu mencintai negaranya, negara dan bangsanya sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang kita sering dengar dalam atau sering juga baca di sebuah sejarah yang menyatakan bahwa hubbal watan minal iman, cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Dan iman itu suatu hal yang sangat besar sekali, banyak bagian-bagian terkecil yang ada di dalamnya. Dan dalam Islam salah satunya adalah bahwa cinta tanah air sebagian daripada iman. Sebagian. Artinya ketika kita mencintai tanah air, artinya kita sebagai orang Islam menyatakan bahwa kita juga beriman. Kenapa beriman? Karena di tanah air itulah, di tempat kita tinggal itu, kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan nyaman. Kita bisa melaksanakan segala kebaikan-kebaikan kita untuk investasi di akhirat nanti. Di negeri kita itu dengan damai, dengan khusyuk, dan insya Allah tawaduk di sana. Makanya Rasulullah mengajarkan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Jika kita tidak cinta tanah air, lantas bagaimana kita akan beribadah? Lantas bagaimana kita akan melaksanakan semua ritual keagamaan kita untuk meningkatkan keimanan kita dari waktu ke waktu? Kalau tidak ada tanah air, Rasulullah SAW memang benar. Beliau menyarankan bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kemudian dalam surat Al-Quran An-Nisa ayat 59 yang saya membacakan artinya saja di sini. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dan ayat Al-Quran An-Nisa ayat 59 ini menyatakan bahwa umat Islam, umat yang beriman itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai taat yang paling utama dan taat yang paling yang nomor satu. Apa perintah Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita patuhi supaya kita taat. Taat yang pertama. Taat yang kedua adalah taat kepada Rasulnya. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, mari sebagai umat Islam kita laksanakan secara sebenar-benarnya, dan larangannya kita jauh secara sebenar-benarnya, sehingga kita mematuhi ayat Al-Quran ini bahwa patuh kepada Rasulullah juga merupakan anjuran atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, perintah yang ketiga adalah
patuh juga kepada ulil amri di antara kamu. Artinya ulil amri adalah para pemimpin. Kita juga diharapkan untuk dianjurkan untuk patuh kepada para pemimpin sepanjang pemimpin itu berada di koridor Islam, berada di koridor untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena patuh kepada ulil amri itu adalah patuh yang nomor 3. Sehingga patuh kepada ulil amri itu bersyarat. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah tidak bersyarat. Kita mengikuti sebagaimana mestinya. Tapi patuh kepada ulil amri, patuh yang bersyarat. Sebagaimana yang dinyatakan seperti ini. Innamal ta'ah bil ma'ruf. Artinya sesungguhnya taat itu hanyalah dalam hal-hal yang ma'ruf saja atau yang baik-baik saja kepada ulil amri. Ketika pemerintah menganjurkan kita untuk mengingkari agama, untuk mengingkari Islam, tentulah tidak patut kita untuk mengikuti perintah ulil amri ini. Ketika ulil amri memerintahkan kita untuk mengingkari ajaran agama, ajaran Islam, tentu kita patut untuk mengingkarinya. Karena innamal ta'ah fil ma'ruf. Taat itu hanya kepada yang ma'ruf saja, yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak perlu kita turuti. Dan untuk hal ini juga kita tetap harus menjunjung tinggi selama pemerintahan kita baik-baik saja menyarankan pada hal-hal yang baik. Mari kita sama dukung dan mari kita sama patuh kepada ulil amri kita, kepada para pemimpin-pemimpin kita. Tapi ketika dia sudah melenceng dari akidah, melenceng dari agama, tidak harus kita patuhi. Dan mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa juga ini ditegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 92 yang artinya sesungguhnya umatku ini adalah umat yang satu. Sebagaimana kita mengakui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dia nun jauh di sana di negeri Arab, tapi kita adalah juga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin untuk seluruh dunia, juga termasuk di Indonesia bahwa kita adalah juga umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 92 ini yang mengartikan sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Artinya umatmu adalah umat yang Muhammad. Kita adalah satu kesatuan dan kita tidak boleh mempertengkarkan tentang persatuan dan kesatuan, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia dengan beraneka ragam bangsa dan suku negara dan suku bangsanya, begitupun agama. Kita merupakan umat yang satu sebagaimana Al-Quran ini menyatakan bahwa sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Al-Quran yang menyatakan ini bahwa kita Indonesia ini adalah umatnya Muhammad dan kita adalah umat yang satu. Dan jangan dipertentangkan tentang persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita juga patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus menyatukan ini. Lantas untuk yang selanjutnya adalah tasyarub al-imam alal ra'iyah manutsbil maslaha. Kebijakan penguasa berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Selama ulil amri memberikan kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan untuk kemaslahatan atau kebaikan atau kesejahteraan masyarakat secara umum, kita harus mematuhinya. Sebagaimana yang tertulis di sini bahwa kebijakan penguasa harusnya berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Jika kebijakan itu melenceng dari tujuan kemaslahatan pada rakyat, maka kita pun tidak patut atau tidak harus mengikuti anjuran daripada pemerintah itu tadi. Maka tasyarub al-imam 'ala al-ra'iyah manusbi maslaha. Dan dari ayat dan hadis yang saya sebutkan di sini, mari kita sama yakinkan bahwa untuk bela negara itu merupakan sesuatu ajaran agama Islam yang juga ditekankan kepada kita semua sebagai umat Islam untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan negara kita
agar kita bisa mencapai kemaslahatan hidup berbangsa dan negara secara bersama-sama, karena Islam itu merupakan rahmatan lil alamin, yang di dalamnya, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, agama, kepercayaan, dan suku bangsanya, tapi itu adalah tetap satu kesatuan, sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa sesungguhnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umat yang satu. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 pada tanggal 17 Agustus 2020 ini usiamu mencapai 75. Jayalah negeriku, majulah bangsaku, cerdaslah rakyatku, dan taatlah rakyatku kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Insyaallah di yaumil kiamah nanti kita semua akan menjadi penghuni surga berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.